Cerita ini terjadi di tahun 2008. Pada saat itu memang saya masih berada di kampung halaman saya. Ya karena memang pada saat itu memang pekerjaan saya masih serabutan, jadi saya pun mengojek. Hanya saja memang di sini belum ada istilah ojek online, walaupun memang saya juga terbiasa dipanggil. Ya hanya bermodalkan nongkrong. Kalau ada yang kenal, ini bisa SMS atau bahkan menghubungi nomor saya. Ya itulah singkat cara kerja saya sebagai tukang ojek. Nah, ini ada satu cerita seram yang dialami oleh kawan yang satu profesi dengan saya. Kawan tersebut, ya sebutlah dengan nama Bang Hans ya. Jadi pada satu malam, lebih tepatnya tengah malam, beliau ini atau Bang Hans lewat di salah satu perkampungan warga. Dan tiba-tiba ini ditahan atau diberhentikan oleh salah satu warga. Dan rupa-rupanya di sini Bang Hans ditawari satu order ya untuk mengantar seseorang. Namun Bang Hans di sini karena memang sudah malam, beliau ini berpikir dan ragu-ragu. Karena memang kondisi jalanan sudah pasti sangat sepi. Nah, singkatnya, keluarga tadi yang memberhentikan Bang Hans ini menawarkan satu biaya dengan sebesar 1 juta rupiah. Jikalau Bang Hans ini mau mengantar saudaranya yang sedang atau sakit parah, bahasanya ya sekarat lah. Karena memang ditawari dengan harga yang lumayan, ini akhirnya Bang Hans pun menyanggupi orderan tersebut. Lantas dengan singkat cerita, Bang Hans ini mau. Tiba-tiba dari dalam rumah ini ada sekitar 4 orang yang masih kerabat ini mengangkat pasien tersebut dengan posisi duduk di belakang Bang Hans yang menggunakan motor dan langsung diikat di badan Bang Hans dan dengan menggunakan sejenis kain yang panjang. Dan tidak lupa juga keluarga tersebut ini menyampaikan pesan kepada Bang Hans, nanti tolong antarkan bapak ini yang sedang sakit ke kampung B. Dan karena memang Bang Hans ini sudah pernah ke kampung tersebut, jadi dengan percaya diri Bang Hans pun mengiyakan. Padahal kondisi kampung tersebut ini boleh dikata masih dalam keadaan jalan yang sangat rusak atau belum diaspal. Bahkan juga boleh dibilang ini masih kondisi dalam pedalaman ya. Untuk menuju kampung sana ini orang yang mengendarai sepeda motor ini harus sangat lihai dan mempunyai skill. Karena kalau tidak, ini akan sangat kepayahan. Dan kemudian dalam perjalanan tersebut, keduanya ini hanya diam saja. Baik Bang Hans ataupun bapak yang dibonceng di belakang. Dan di sini Bang Hans mencoba untuk mengobrol dengan bapak tersebut. Namun ya orang tersebut ya yang diikat oleh Bang Hans menempel di badannya
ini hanya diam saja. Ia melihat kondisi ini, Bang Hans pun tidak melanjutkan obrolannya. Kali ini Bang Hans lebih fokus melihat medan jalan dan juga ke arah ke depan ya, karena memang sangat rusak sekali jalannya. Dan dalam proses perjalanan yang panjang ini, dengan jarak yang jauh dan cukup melelahkan, sebetulnya Bang Hans ini ingin berhenti sejenak. Namun setelah berhenti dan dicoba, ini tidak bisa karena bapak tersebut memang benar-benar diikat kuat di tubuh Bang Hans. Dan otomatis kalau Bang Hans ini turun, bapak tersebut pun akan ikut turun, dan ini membuat keseimbangan ini tidak dapat. Bisa-bisa Bang Hans dan motornya juga jatuh, karena memang kondisinya ini sedang berada di tengah hutan. Nah, melihat kondisi tersebut, akhirnya juga tidak jadi istirahat Bang Hansnya. Dan di sini mulai timbul keanehan, atau Bang Hans merasa aneh, karena setiap Bang Hans ini melewati rumah warga ya, singkatnya, ini selalu ada saja yang memanggil atau melambaikan tangan dan menyebut nama pasien yang dibawa Bang Hans. Begitu seterusnya sampai beberapa rumah. Dan akhirnya tibalah Bang Hans ini ke rumah yang dituju. Namun di sana Bang Hans kaget luar biasa. Di sana sudah ada kerumunan dan tenda yang sudah didirikan. Dan belum sampai ke tenda, Bang Hans ini pun berhenti. Langsung beberapa dari warga ini menyerbu ke arah Bang Hans dan sambil menurunkan pasien yang diikat di tubuh Bang Hans. Dan di sana pun mulai terdengar tangisan-tangisan yang menyedihkan, juga mengharukan, sambil menyebut nama pasien tersebut. Mereka langsung dengan sigapnya ini mengangkat ke dalam rumah dan langsung dibaringkan ke tempat tidur yang sudah disiapkan. Namun di sini Bang Hans kaget luar biasa dan langsung pingsan, karena ternyata di samping pasien tersebut yang direbahkan ini sudah tersedia peti mati. Pingsannya Bang Hans ini kurang lebih setengah jam. Dan setelah Bang Hans ini sadar, betapa terkejutnya, ternyata memang yang dibonceng Bang Hans dengan cara diikat di tubuhnya ini memang aslinya sudah meninggal dari awal pemberangkatan. Dalam posisi seperti ini, Bang Hans pun hanya bisa terbengong. Beliau ini masih trauma. Ditawarkan kopi, Bang Hans juga tidak mau. Diajak makan oleh yang punya rumah juga tidak mau, karena masih dalam kondisi shock. Ini Bang Hans ini hanya duduk di tengah kerumunan warga yang memang sudah mulai sibuk mempersiapkan pemakaman. Nah, dalam kondisi Bang Hans ini masih setengah linglung, datanglah salah seorang tetua desa yang paling dihormati. Dia ini menceritakan kepada Bang Hans bahwa memang, nah, sebetulnya bapak yang tadi kamu bawa ini sudah meninggal siang tadi. Namun karena memang kendaraan yang sangat sulit dan medan kampung juga sangat sulit, terpaksa ini entah bagaimana caranya kita ini mencari jalan keluar, karena sudah mentok dan sudah tidak ada pikiran lagi ya atau ide. Akhirnya pun kami terpaksa membohongi kamu bahwa
seolah-olah ini bapak ini masih hidup, namun dalam kondisi sakit yang parah. Karena kalau tidak seperti itu, saya takut kamu ini tidak mau. Ya, untuk itu kami semua minta maaf. Namun juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibantu. Ya, kira-kira demikian, seperti itu ucapan tetua tadi ya, tetua desa. Dan kemudian juga tetua ini berbicara lagi bahwa sebetulnya dia sangat-sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah dibantu. Nah, kemudian orang tua ini atau tetua ini pun sampai memeluk kawan saya ini. Dan sambil memeluk itu, Bang Hans pun diberikan satu buah amplop atau selembar amplop. Di sini Bang Hans sudah menolak, namun keluarga tersebut bersikeras untuk tetap memberikan kepada Bang Hans. Namun sekuat tenaga juga Bang Hans ini menolak karena Bang Hans ini sudah sangat ikhlas membantu. Apalagi ini jenazah ya. Ini di sini Bang Hans menguatkan hati, tetap tidak mau menerima amplop tersebut. Apalagi dalam kondisi berduka. Namun karena memang desakan yang teramat dahsyat dari tuan rumah ya, kawan saya pun akhirnya menerima dengan hati ikhlas. Dan akhirnya cairlah suasana yang tadinya kaku, ini pun sekarang suasananya lebih enak. Dan Bang Hans pun sudah mulai bisa mengobrol ya dengan warga sekitar dan juga tuan rumah. Juga disarankan untuk pulang besok pagi saja karena memang di sini sudah malam. Apalagi kondisi kan Bang Hans juga capek menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam tanpa istirahat. Dan akhirnya ketika keesokan harinya pun datang, ketika mau pamitan ke tuan rumah, Bang Hans ini dihampiri lagi oleh seorang ibu dan anak remaja. Berulang-ulang kali mereka berdua ini mengucapkan terima kasih kepada Bang Hans. Bang Hans pun membalas juga ya, ini sebagai sesama manusia, apalagi kita masih bersaudara, tidak ada salahnya saya membantu. Demikianlah Bang Hans berbicara kepada mereka berdua. Dan singkatnya, akhirnya Bang Hans pun pulang karena di dalam pulang ini Bang Hans masih tidak habis pikir. Kok dia bisa seberani itu membawa jenazah menggunakan motor, apalagi di tengah malam hanya berdua dengan jenazah yang diikat di badannya. Dan singkat cerita juga, ketika sampai di rumah Bang Hans ini pun beristirahat. Setelah semuanya santai, Bang Hans pun membuka amplop tadi. Di sini betapa terkejutnya Bang Hans, karena begitu amplop dibuka, ternyata berisi uang sebesar 5 juta rupiah. Bukan 1 juta seperti yang ditawar di awal pemberangkatan sebelum mengantar jenazah. Di sini Bang Hans merasa terharu dan sedikit meneteskan air matanya. Karena jujur ini awalnya tidak mengharapkan. Ya, walaupun memang awalnya sudah ada perjanjian 1 juta, namun setelah tahu bahwa yang diantarkan jenazah ini, awalnya Bang Hans sudah menguatkan hati bahwa tidak akan menerima upah. Namun karena kebaikan sang tuan rumah pun tetap diterimanya amplop tersebut. Dan Bang Hans pun berpikiran ya mungkin ini memang sudah takdir dan jalannya.
atas doa-doa selama ini, dan tidak lupa pula mengucapkan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan selama ini kan Bang Hans ini memang meminjam motor untuk melakukan atau mengojek. Dan setelah menerima uang tersebut, akhirnya pun Bang Hans ini membeli sebuah motor second ya. Dan di sini tidak lagi meminjam kepada orang lain. Dan singkatnya, alhamdulillah sampai saat ini Bang Hans ini akhirnya sudah mandiri, sudah mempunyai sebuah truk dan bus, dan beliau ini sekarang sudah menjadi bos. Ya, istilahnya sudah sukses lah. Karena memang sebetulnya Bang Hans ini tipe orang yang ulet dan gigih dalam bekerja, juga jujur. Makanya bisa jadi beliau ini mendapatkan hasil jerih payahnya yang selama ini memang beliau perjuangkan. Ya, mungkin itu ceritanya Bang. Dan ini benar-benar terjadi. Ini cerita yang terjadi di kampung saya. Demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Jo atas ceritanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan subscriber dan semuanya yang telah membantu perkembangan channel saya. Dan di sini saya selalu mengulang-ulang kata. Jika ada kesalahan baik di tutur kata atau perbuatan, saya pun meminta maaf dengan segala kerendahan hati. Karena sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah. Dan juga bagi yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Dan dengan mensubscribe channel saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengangkat cerita-cerita horor receh atau cerita-cerita horor ringan yang semoga ini bisa menjadi hiburan bagi kita semua. Kembali lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.